Halo teman-teman YouTube, kembali lagi bersama saya di Bali Data Channel. Jadi hari ini saya mau bertutorial eh, bagaimana cara mengganti sebuah backlight. Bukan sih mengganti ya, tapi lebih ke tips-tips mengganti backlight TV LED supaya lebih efisien dan bertahan. Kadang-kadang kan setelah kita ganti backlight TV itu biasanya 1 bulan setelah itu putus lagi salah satu backlightnya. Jadi sebenarnya secara jujur sih sebenarnya kalau saya secara pribadi memperbaiki TV LED saya tidak terlampau banyak pengalaman. Mungkin teman-teman pun lebih luas wawasannya tentang memperbaiki TV LED. Mungkin yang saya sampaikan ini secara pengalaman saya secara pribadi ya. Secara yang saya kerjakan selama ini, analisis yang saya lakukan setelah beberapa tahun saya berkecimpung di dunia perbaikan elektronik ya. Jadi hari ini saya akan bertutorial bagaimana tips-tips mengganti backlight TV. Jadi kebetulan saya punya TV LED, cuma saya sudah copotin layarnya ya karena lagi proses perbaikan. TV yang 40 inci yang merek Polytron. Secara pribadi juga saya agak gimana ya, merek Polytron memang lebih banyak juga cepat rusak bagian backlightnya, lampu backlight ini Polytron memang langganannya itu rusaknya lebih cepat sama backlightnya. Nah jadi teman-teman, dalam penggantian backlight TV kadang-kadang kalau teman-teman ganti, termasuk saya juga ya, kadang-kadang kalau udah rusak hanya rusak satu contohnya kan, nah seperti ini kita jumper, kita ganti bagian backlight yang rusak itu, kita ganti ya. Terus tidak lama setelah itu mungkin 1 bulan backlight TV itu kembali rusak lagi, mungkin contohnya lah setelah 1 bulan mungkin rusak bagian ini gitu ya. Nah sebenarnya secara pengalaman saya itu bisa kita lakukan kalau memang ada tanda-tanda yang memungkinkan backlight itu cukup diganti yang sudah rusak. Nah bagaimana tipsnya? Jadi teman-teman, kalau contohnya backlight ini rusak lah, anggap aja rusak ya, kok jadi silau ya, silau. Jadi hanya satu yang rusak contohnya. Nah apakah backlight yang lainnya ini semua apakah nggak usah lagi diganti? Nah jadi pengalaman saya secara pribadi itu baru kita lakukan kalau memang backlight ini menurut kita setelah kita ukur masih bagus, masih bisa kita pertahankan. Cuman kalau posisinya seperti ini backlight, nah ini kan backlightnya ini sebenarnya masih bagus ya, saya udah ukur kemarin rata-rata backlight ini masih bagus, hanya beberapa saja yang rusak kembali. Kebetulan yang ganti ini bukan saya kemarin, jadi ada teknisi yang lain, hanya 1 bulan setelah itu putus lagi. Nah jadi ada berupa kecoklatan di sebelah sini. Coba ya saya dekatkan lagi ya, saya atur dulu kameranya. Nah ya, nah di sini ada berupa lingkaran kecoklatan. Nah bagaimana dengan itu ya, kalau memang sudah ada tanda-tanda seperti ini teman-teman, saya mau sampaikan jangan dipertahankan backlight ini walaupun dalam keadaan tidak rusak pada saat kita mengukurnya masih bisa berfungsi sebagaimana mestinya, tapi hanya beberapa yang rusak. Tapi saya mau bilang jangan pertahankan, karena di kemudian hari nanti mungkin 1 bulan atau 2 minggu ini rusak kembali karena memang sudah sangat berlebihan penggunaan TV ini, sehingga mengakibatkan turunnya kapasitas atau kualitas dari backlight ini. Jadi sudah wajib diganti. Kalau posisinya semua rata-rata seperti itu backlightnya udah warna kecoklatan di sebelah dari mata backlight ini, itu wajib diganti. Nah itu juga suatu kesalahan di pergantian backlight ini. Sebelumnya mungkin ada teman kita yang ganti tapi tidak ganti semua. Dia pikir kemarin kalau sudah diganti beberapa ini, termasuk juga yang ini ada di sebelah juga sana, dicangkok aja itu bertahan. Ternyata salah ya, salah analisis, jadi sehingga TV ini kembali rusak di bagian backlightnya. Nah tanda-tanda kalau nggak perlu diganti seluruh backlightnya ya itu tadi, kalau memang backlightnya masih bagus ya, pertama dulu kita ukur, kita tes pakai adaptor variabel ya, ada adaptor variabel atau adaptor yang memang bisa 3 volt. Ini kan ukurannya 3 volt ya, satu mata ini kancing ini. Nah kita tes dulu hidup ya, terus tidak ada warna-warna kecoklatan seperti ini, berarti memungkinkan masih mulu seperti putih lah, seperti ini gitu kan, masih putih, nggak seperti begini, maka itu sudah bisa kita analisis backlightnya masih bagus ya, masih bisa kita pertahanin. Cuman kalau memang sudah begini keadaannya,
wah teman-teman nggak usah lagi pertahanin, harusnya sudah wajib ganti semua backlightnya. Nah jadi ya begitu ya tipsnya. Jadi kebetulan TV yang 40 inch ini semua rata-rata coba lihat di video ini, semua rata-rata semua pada coklatan. Jadi saya mau ambil satu keputusan, saya nggak mau ganti satu persatu lagi, tapi saya ganti satu set. Kebetulan ini 11 11 baris seperti ini, satu baris 5 kancing. Jadi saya ganti semua. Ini lagi pesan tapi masih belum nyampe, kebetulan saya pesan online. Jadi wajib saya ganti karena mengingat biar TV ini juga awet ya. Berharap kan yang punya TV awet ya, biar nggak kembali lagi di bengkel. Jadi saya akan mempertahankan kualitas, bagaimana kenyamanan dan tingkatan kepuasan dari pelanggan saya. Jadi mungkin itu ya tips dari saya, cara-cara tips mengganti backlight yang baik supaya efisien, supaya maksimal pergantian dari mengganti backlight ini. Nah contoh yang masih bagus lah. Nah seperti ini kan, mana? Nah, aduh blur ya. Nah ini kan masih putih ya, karena ini memang backlight yang baru yang dikasih teman kita, masih putih sebelahnya. Yang ini coba lihat, kecoklatan, beda ya, beda backlight ini sama yang ini. Jadi sudah tingkatan kepanasan waktu TV ini digunain sebelumnya, mungkin udah beberapa tahun TV ini, jadi sudah nggak bisa lagi dipertahanin, wajib ganti semua karena memang rata-rata udah nggak bisa bertahan lagi, semua pada coklatan semua. Oke teman-teman, jadi demikian saja vlog saya hari ini. Mudah-mudahan tips yang saya kasih ini bermanfaat bagi teman-teman. Yang jelas kalau pergantian backlight itu kita perlu analisis dulu, kita lihat dengan seksama apakah ia bisa bertahan, apakah ia masih bisa kita pertahanin atau kita ganti semua. Rata-rata kalau Polytron memang kerusakannya saya nggak tahu, memang langganannya itu lebih cepat rusak bagian backlight, tegangan backlight ya mungkin lebih rusaknya di situ. Oke teman-teman, demikian saja vlog saya hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa kalau memang teman-teman suka dengan video-video saya, mohon di like, dan juga kalau memang ada teman-teman yang masih kurang paham dengan yang saya sampaikan di video ini, bisa teman-teman tinggalkan jejaknya di kolom komentar. Oke teman-teman, salam dari Polonius Kota Gung Soli. Ya aho.